Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Inspiraframe. Nah, kemarin kita lagi ngomongin soal cantik dan beraktivitas yang cantik atau organisasi. Dan hari ini kita mau ngomongin soal kayak cantiknya kita dalam bermedia sosial gitu ya. Pokoknya sekarang hari ini temanya soal cantik dan cantik. Oke, teman-teman, ngomongin soal cantik di media sosial atau perilaku baik di media sosial, kita tahu di sini ada Mbak Rika lagi ya. Mbak Rika ini PITD-nya PDNA Sleman ya. Jadi memang hubungannya sama sosial media juga. Nah, sosial media, kita berlaku cantik di sosial media. Di sosial media itu kalau nggak salah, kita memang para perempuan ini adalah penyebar hoax terbesar ya. Jadi pernah ngikut kayak seminar gitu, memang penyebar hoaxnya itu perempuan. Nah, kira-kira menurut Mbak Rika sendiri itu bener apa enggak? Ya enggak, dicobain ketawa gitu ya. Ya apa enggak tuh kira-kira? Kalau perempuan penyebar hoax terbesar atau enggak, aku belum baca juga sih Mbak, ini apa namanya risetnya. Tapi yang aku tahu, riset untuk masalah budaya literasi di Indonesia kita memang rendah sekali. Paling rendah ya. Jadi dari aku lupa berapa negara, menurut PISA itu Indonesia itu 3 terbawah. Literasi itu sangat rendah sekali. Jadi literasi itu kan gak hanya membaca ya, ada membaca, menulis, sama juga keterampilan juga masuk dalam literasi. Nah, itu Indonesia dia terendah ketiga atau 4 gitu. Kemudian lebih lengkapnya nanti bisa search sendiri menurut PISA itu. Jadi ya dari riset itu kan kita bisa tahu ya gimana kualitas literasi warga Indonesia terhadap menyikapi banyak hal lah ya di media sosial. Kalau literasinya yang paling rendah, kira-kira dampak apa nih yang bisa berefek gitu pada masyarakat? Kalau udah literasinya rendah kira-kira? Yang pertama, efeknya ke diri kita itu jelas ya efeknya ke diri kita. Dan kalau kalimat apa, kata apa aja udah lupa gitu. Nah, ke diri kita itu efeknya pasti ya terkenal sekali. Kemudian yang kedua, efeknya bagi orang lain, bagi masyarakat. Artinya ketika literasi rendah itu kita jadi gampang untuk menyebar hal-hal yang tidak sesuai fakta. Hoax gitu ya? Iya, hoax gitu. Jadi belum ada grup keluarga nggak? Kira-kira emang ada ya hoax sendiri? Ada. Aku tuh kadang nggak enak loh. Soalnya misalnya yang nge-share itu misal senior kita gitu, entah itu Pak D, udah tak apalah. Betul. Itu juga nggak enak ya kan? Enak banget ya. Oke, budaya literasi. Berarti kan emang kita paling minim gitu. Nah, kira-kira faktor apa nih Mbak yang membuat kita itu sebenarnya jadi kayak malas baca gitu? Kira-kira apa? Karena kalau dilihat kan perpus juga banyak, di sekolah juga lengkap, di daerah juga banyak, bahkan ada sekarang yang keliling. Tapi kok masih bisa dikatakan 3 terbawah? Jadi itu sih banyak faktor juga ya Mbak ya. Tentunya yang paling mendominasi itu faktor globalisasi tadi. Globalisasi, media sosial, digital gitu ya. Itu sangat terpengaruh juga untuk kemampuan baca kita gitu. Itu. Apalagi kita tahu lagi hype-nya tuh YouTube Short gitu kan. Itu kan cuma beberapa detik aja tuh ya, cuma 5 potong-potongan kan. Potongan-potongan. Nah, itu tuh bikin informasi itu yang kita serap itu juga tidak menyeluruh. Lihat, makanya sering banyak fitnah juga ya. Betul. Misal Ustadz siapa dipotong, padahal nggak ada konteks di belakang. Padahal lanjutannya masih ada gitu. Short, reels, gitu-gitu ya. Dan anak-anak kayaknya juga, kalau dulu kayak nonton Upin 1 jam tuh masih bisa loh. Iya. Di jam 1 jam gitu depan laptop, depan TV. Sekarang nggak mau. Lebih nyekrol ya. Iya, lebih scroll gitu, apa gitu, swipe. Nah, itu tuh juga berpengaruh ke komunikasi kita juga Mbak. Gimana tuh maksudnya? Jadi karena kita lebih nyaman untuk lebih nyaman di media sosial dengan swipe yang beberapa detik aja. Efeknya itu ketika kita komunikasi sama orang secara langsung, itu efeknya juga kita gampang ke distract. Gitu. Iya sih. Jadi ketika kita ngobrol serius nih, terus ada orang gitu,
ke distract gitu. Akhirnya Jadi kayak pola otaknya dong ya, Iya, yang jadi bermasalah. benar. Jadi kita ke bahasan lain. Padahal kita bahas ini belum selesai nih. Gitu. Oh, jadi kayak komunikasinya itu udah gak terstruktur lagi gitu ya. Oh, itu efek-efek juga yang ditimbulkan. Terus kayak gitu gimana kalau udah terlanjur kayak gitu, apakah kita itu termasuk kayak kelainan harus diterapi, atau mungkin cukup dengan kita ikut misal pelatihan public speaking atau mungkin pelatihan buat fokus atau gimana? Jadi susah, saya juga sekarang lebih senengnya kalau daripada dengerin ini. Oh iya, gimana itu? Lebih ke kita mulai dari pembiasaan diri sendiri dulu aja sih kalau aku. Mulai baca manual dulu kah? Iya, jadi memang informasi apapun itu kita tidak apa namanya mengambil dari potongan-potongan video itu. Kemudian kita juga lebih banyak sumber dari buku, dari jurnal-jurnal, itu akan jauh lebih aman. Kita banyakin baca jurnal. Ketika misalnya nih kita punya isu nih, isu tentang misalnya lagi hangat-hangat sekarang, isu misalnya tentang tapera nih gitu, Bisa. tapera gitu, atau isu tentang apa gitu, kita baiknya memang tidak dari Pemilu. tidak dari media sosial yang hanya Yang akun-akunnya juga kita nggak jelas itu orangnya siapa juga. kita harus lihat dari sumbernya langsung gitu, peraturan pemerintah yang itu memang membahas tentang itu gitu, undang-undang seperti apa. Tapi iya sih, kapan hari dapat pelatihan juga. Kalau ada berita yang ini lagi booming gitu, kita harus paling nggak googling lah. Iya. Minimal tuh googling gitu tabayunnya ya, cara tabayun. Oke. Atau mungkin bisa dengan tabayun lain, mungkin kalau misal itu keluarga atau teman gitu bisa langsung tanya gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya nih, kita kan udah terlanjur nih. Itu dibiasakan dari siapa gitu? Apakah dari keluarga dulu? Kita kan dari sendiri jelas gitu. Terus setelah itu kita memperbaiki yang mana nih kayak gitu? Lingkup terkecil kita memang dari keluarga dulu sih, Mbak. Karena kita, apalagi kita sudah sebagai orang tua ya, kita bisa biasakan anak kita untuk tidak memegang gadget. Kemudian kita beri pemahaman bahwa informasi-informasi yang tidak lengkap itu akan sangat merugikan kita. Apalagi kan di kemudian hari itu kita perlu pahamkan. Setelah lingkup keluarga sudah, kita lingkup ke teman, ke komunitas-komunitas kita itu kita beri pemahaman. Seperti itu. Oke. Efek-efeknya seperti apa kita harus tampilkan juga. Tapi efeknya bisa jadi juga luar biasa ya. Kalau misal literasi itu kan berarti kan modal utamanya pendidikan ya kan. Kalau pendidikannya aja udah nggak bagus, ya jelas negara juga gimana ya berarti. Tapi literasi itu bisa nggak sih? Misal aku tuh nggak seneng baca, tapi aku seneng denger podcast misal. Itu bisa nggak termasuk cara supaya kita juga dapat pengetahuan misal kayak gitu? Bisa, gaya belajar kita kan ada 3 cara. Yang auditori itu ya? Benar, ada kinestetik, auditori, sama visual gitu. Nah kuncinya adalah itu tadi, meskipun kita dengan cara auditori, dengarkanlah informasi secara menyeluruh. Jangan sepotong. Betul, ketika kita gaya belajarnya visual, ya baca jurnal secara menyeluruh, baca buku menyeluruh seperti itu. Jadi tidak hanya sepotong-potong, meskipun ada artikel artikel di Google, itu kita juga tidak telan mentah-mentah nih soal. Ya benar. Kita terbiasa dengan second opinion ya berarti. Kita harus punya open mind. Opinion itu kita bandingkan, ini benar gak sih sebenarnya, ada kritikan gak sih dari orang. Berarti untuk zaman sekarang modal utamanya kritis ya. Betul. Oke. Berarti harus kritis kalau ada apa-apa yang sekarang lagi nyebar gitu, nggak langsung ya kayaknya ada ini gitu. Oh ya siap. Mungkin ada tips-tips buat teman-teman Mbak Rika biar teman-teman tuh juga melek literasi gitu loh. Ya kan, soalnya nulisnya status di Facebook. Terus bacanya juga baca status temen di story. Betul. Kalau tips dari aku nih, yang pertama memang kalau kita suka bermedia sosial, ya kita bisa salurkan tuh tulisan-tulisan kita yang bermanfaat. Mulai dari di caption aja kita bisa loh. Oh iya. Caption yang memang itu bisa dibaca orang, ada insight, ada informasi yang kita berikan ke orang gitu. Kemudian etika kita bermedia sosial itu juga tentu harus diperhatikan. Apa yang harus kita share dan yang tidak itu harus diperhatikan juga. Kemudian memfollow akun-akun yang itu bermanfaat gitu. Jangan malah memfollow akun-akun yang nggak ada manfaatnya, yang lambe-lambe itu ya. Iya. Jadi itu manfaat loh.
Tahu informasi yang pertama-tama juga di sana. Astagfirullahaladzim. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Mbak Rika. Nanti kita sambung lagi dengan bahasan-bahasan tentang cantik yang lainnya. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih Sobat Inspira FM sudah mendengarkan Mbak Rika. Ada beberapa episode, nanti suatu kali kita akan sambung lagi dengan tema-tema cantik yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.